sekarang saya akan coba membahas soal pada buku cetak halaman 134 exercise 1 nomor 5. Oke, di soal dikatakan pada segitiga ABC, titik D terletak pada BC sehingga vektor BD banding vektor DC sama dengan 4:5. Titik E terletak pada AD sehingga vektor AE banding vektor ED sama dengan 4:3. Titik F terletak pada CE sehingga vektor CF banding vektor FE sama dengan 4:1. Nah, untuk mengerjakan ini kita tidak perlu membuat segitiga ABC. Kita tidak perlu berpikir terlalu sulit dan membuat segitiga ABC. Kita anggap aja titik D terletak pada garis BC. Misal ini saya buat ini garis BC, BC, di mana titik D terletak di antara BC sehingga perbandingan BD banding DC adalah 4:5. Misal kayak gini, ya. Jadi BD-nya 4, DC-nya 5. Oke, nah menggunakan rumus perbandingan yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, kita tahu bahwa vektor posisi D itu sama dengan 4 dikali vektor C ditambah 5 dikali vektor B dibagi 4 ditambah 5, 9. Begitu ya. Oke, nah rumus ini bisa kita aplikasikan juga untuk titik yang lain. Misal, E terletak pada AD. Jadi kita buat dulu AD, di mana titik E itu terletak di antara A dan D. Perbandingannya adalah 4:3. Misal seperti ini. Jadi titik E di antara A dan D perbandingannya 4:3. Dengan cara yang sama bisa kita peroleh bahwa vektor posisi E itu sama dengan 4 kali D ditambah 3 kali A dibagi 7. Begitu ya. Oke, dengan cara yang sama kita bisa dapatkan misal ini titik C, ini titik E, F terletak di antara CE sehingga CF banding FE itu 4:1. Jadi vektor posisi F sama dengan 4 kali E ditambah C dibagi 5. Tuh ya. Dari sini kita dapat vektor posisi D, vektor posisi E, dan vektor posisi F. Nah sekarang yang ditanya itu adalah tentukan vektor posisi F dalam vektor posisi A, B, dan C. Oke, seperti kamu lihat dalam rumus vektor posisi F ini ada vektor posisi E, di mana vektor posisi E dia punya rumus tersendiri yaitu 4D ditambah 3A dibagi 7. Dan vektor posisi D dia juga punya rumus tersendiri yaitu 4C ditambah 5B dibagi 9. Oke, jadi kita substitusikan satu-satu. Misal kita substitusikan dulu yang D. Vektor posisi E berarti sama dengan 1/7 dikali 4 dikali vektor posisi D dibagi 9 ditambah 3A gitu. Oke. Jadi vektor posisi E itu adalah 1/7 kali 4 dikali 4C ditambah 5B dibagi 9 ditambah 3A. Itu ya. Oke. Nah, jadi vektor posisi E sudah dalam bentuk A, B, dan C. Tuh, kalau kita mau buat bentuk yang sederhananya, berarti kita akan peroleh 1/7 dikali 16/9 vektor C ditambah 20/9 vektor B ditambah 3A. Ya,
per 7. Oke, nah sekarang vektor E itu ini, sekarang kita substitusikan vektor E ini ke vektor F sesuai dengan yang ditanya. Oke, vektor posisi F. Vektor posisi F berarti F sama dengan 1/5 dikali 4 dikali 16/63 C ditambah 20/63B ditambah 3/7A gitu ya, 1/5 4 ditambah C. Oke, ditambah C. Jadi sama dengan 1/5 dalam kurung 64/63C ditambah 80/63B ditambah 12/7A ditambah C. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/5 127 dibagi 63C ditambah 60/63B ditambah 12/7A. Inilah vektor posisi F dalam A, B, dan C. Sekarang saya coba membahas soal nomor 7 dari buku latihan. 3 dikali vektor OA ditambah 2 vektor OB dikurangi 5 vektor OC sama dengan 0. Buktikan bahwa titik A, B, dan C itu kolinear atau terletak di garis yang sama. Oke, seperti kita ketahui, OA itu sama dengan vektor posisi A, OB itu sama dengan vektor posisi B, OC itu sama dengan vektor posisi C. Ya, jadi OA itu vektor posisi A, OB vektor posisi B, OC itu vektor posisi C. Nah, kita mau membuktikan bahwa A, B, dan C itu segaris. Oke, pertama kita ingat kembali syarat 3 titik kolinear atau segaris itu apa? Syaratnya itu adalah A, B itu sama dengan K, A, C. Ya, vektor AB sama dengan K vektor AC. Vektor K ini angka skalar yang merupakan pengali. Gitu. Oke, AB sama dengan KAC. Oke. Dengan menggunakan vektor perpindahan, vektor AB itu sama dengan B dikurangi A. Sama dengan K kali C dikurangi A. Oke, B dikurangi A sama dengan K dikali C dikurangi A. Nah, kita punya hubungan ini. Nah, di soal diberitahu bahwa 3 kali OA ditambah 2 kali OB dikurangi 5 OC sama dengan 0. Berarti kita punya satu persamaan bahwa 3A ditambah 2B itu sama dengan 5C. Berarti berdasarkan persamaan ini, vektor posisi C itu sama dengan 3A ditambah 2B dibagi 5. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita mau substitusi si vektor posisi C ini ke syarat. Ya, jadi B dikurangi A sama dengan K dikali 3A ditambah 2B dibagi 5 dikurangi A. Oke. Kita sederhanakan bentuk ini, kita dapat B dikurangi A sama dengan K 3/5A
ditambah 2/5B dikurangi A. Vektor A dengan vektor A bisa kita kurangi, jadi K dalam kurung 2/5B dikurangi 2/5A. Atau bisa kita buat B min A sama dengan 2/5K dikali B dikurangi A. Ya, jadi vektor AB merupakan 2/5 kali vektor AC. Jadi terbukti. Oke, sekarang coba kita lihat soal nomor 9. Titik A, B, dan C adalah titik dengan vektor posisi P dikurangi Q, B lambda dalam kurung P ditambah Q, C P ditambah lambda Q. Oke. Titik A, B, dan C itu kolinear atau segaris. Tentukan nilai dari lambda. Oke, tadi A, B, C segaris berarti dia punya syarat. Syarat kolinear itu adalah AB sama dengan K dikali AC. Oke, AB sama dengan K dikali AC. Ingat, ini adalah syarat ketiga titik segaris atau kolinear. Oke, vektor perpindahan AB adalah vektor B dikurangi vektor A, di mana vektor perpindahan AC adalah vektor C dikurangi vektor A. Ya, B dikurangi A sama dengan K, C dikurangi A. Oke, kita ganti masing-masing sesuai dengan yang diketahui. A, B, dan C. B itu berarti lambda P ditambah lambda Q dikurangi, ini B dikurangi A, P dikurangi Q sama dengan K P ditambah lambda Q dikurangi P dikurangi Q. Gitu. Oke. Sudah kita ganti, kita sederhanakan. Ini vektor P, ini vektor P. Jadi kalau kita sederhanakan jadi lambda dikurangi 1 vektor P ditambah lambda tambah 1 vektor Q sama dengan K vektor P dikurangi vektor P kan jadi 0. 0 kali P ditambah lambda tambah 1 Q. Oke. Nah, dari sini kita pakai prinsip kesamaan vektor. Vektor di sebelah kiri akan sama dengan di sebelah kanan. Oke, jadi untuk vektor posisi P, kamu perhatikan koefisien di sebelah sini adalah lambda min 1. Koefisien di sebelah sini adalah 0 dikali K sama dengan 0. Ya. Lambda dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi kamu dapat lambda itu sama dengan 1. Ya. Jadi dari sini kita pakai prinsip kesamaan vektor. Jadi dengan melihat koefisien masing-masing vektor di setiap sisi, kita samakan untuk vektor-vektor yang bersesuaian, maka kita akan memperoleh, maka kalau dikatakan vektor ini sama, maka koefisiennya harus sama. Oke, jadi begitu caranya ya. Oke, saya harap kalian semua mengerti. Jadi lambda sama dengan 1. Oke, anak-anak, saya akan coba membahas soal nomor 12. Nah, soal ini agak sedikit lebih sulit dibandingin yang lainnya. Diberikan segi 6 beraturan A, B, C, D, E, F, di mana vektor AB itu dilambangkan dengan vektor P, vektor AE dilambangkan dengan vektor Q. Jadi kalau misalnya ini saya kasih
gambar segi 6 benaturan yang disebut vektor AB itu dari A, arahnya dari A ke B, ini vektor P, dari A ke E, ini vektor Q. Ya. Jadi dari A ke B itu vektor P, dari A ke E itu vektor Q. Oke, nah sekarang kita mau menentukan, membuktikan bahwa AB tambah AC tambah AD tambah AE tambah AF itu sama dengan 3P ditambah 3Q. Ya. AB tambah AC tambah AD tambah AE tambah AF itu sama dengan 3P ditambah 3Q. Oke, kita mau buktikan ini. AB dan AE itu bisa langsung diganti oleh P dan Q. Nah, yang perlu kita cari adalah vektor AC, vektor AD, dan vektor AF. Gitu ya. AC, AD, dan AF. AC, AD, AF. Kelihatannya yang paling gampang kita tentukan pertama adalah vektor AD. AD, coba kamu bayangin ya. AD, kamu mau gerak dari A, awalnya titik A, berhenti di titik D. Berarti kamu harus jalan ke E, lanjut ke D, ya enggak? Jadi vektor AD itu sama dengan AE ditambah ED. AE ditambah ED. AE itu sama dengan Q. Nah, kalau ED itu gimana? Vektor ED. ED itu sama dengan ini ya arahnya ya. Arahnya searah dengan vektor AB dengan panjang yang sama juga. Jadi, kita bisa langsung asumsikan bahwa ED itu sama dengan AB. ED sama dengan AB. Jadi AE, AD itu sama dengan AE ditambah AB. Atau AD-nya itu sama dengan Q ditambah P. Kita dapat yang pertama, AD. Oke, nah sekarang coba kita cari yang lainnya. Kita cari vektor AC. Kita cari vektor AC. AC dengan cara yang sama. Coba kira-kira AC, kita mau bergerak dari A, awalnya berhenti di C. Yang paling sederhana, yang paling mudah adalah AC itu AB ditambah BC. Ya enggak? Jadi AC itu adalah AB ditambah BC. AB ditambah BC. AB itu sama dengan P. Nah, kalau BC itu gimana ya? Oke, lagi kamu lihat BC. BC itu sejajar sama AD ya. Cuman panjangnya aja yang setengahnya. Jadi kalau BC itu arahnya sama dengan AD tapi panjangnya setengah, bisa kita katakan bahwa BC itu sama dengan setengah dari AD. Jadi BC-nya bisa saya ganti jadi setengah AD. AD. Nah, vektor AD kan tadi kita udah dapat ya. AD itu sama dengan Q tambah P. Jadi ini bisa kita ganti. AB-nya itu P ditambah setengah Q ditambah setengah P. Atau vektor AC itu sama dengan 3/2 P ditambah setengah Q. Oke. Dari sini kita udah dapat dua macam, AD dan AC. Nah sekarang coba kita lihat vektor AF. AF,
vektor AF. Caranya sama. AF. Vektor AF. AF. Kita mau mulainya dari A, berhenti di F. Oke. Bisa kita melalui AE ditambah EF. AE ditambah EF. Ya. AE ditambah EF. Vektor AF itu AE ditambah EF. Vektor AE itu Q. Vektor EF, sekali lagi, memang belum kelihatan ada, tapi kita bisa samain ya. Lihat tuh. Panjangnya sama seperti panjang vektor BC. Cuman dari E ke F itu berlawanan dengan dari B ke C. Ya enggak? Jadi EF itu sama dengan minus BC. EF sama dengan minus BC. Jadi bisa dikatakan AF itu sama dengan AE dikurangi BC. AF itu AE dikurangi BC. BC-nya tadi kita udah dapat di sini. BC-nya itu ini. Jadi bisa kita ganti langsung. AE-nya kita ganti Q minus BC-nya itu sama dengan setengah AD. Jadi setengah dikali AD. AD itu Q ditambah P. Oke. Jadi kita dapat AF-nya itu sama dengan setengah Q dikurangi setengah P. Itu AF. Oke, kita udah dapat masing-masing vektor AB, AC, AD, AE, dan AF. Nah sekarang coba kita gabung semuanya. AB itu P, AC itu 3/2 P ditambah setengah Q, AD ditambah Q ditambah P, AE itu Q, AF setengah Q dikurangi setengah P. Oke. Tinggal kita sederhanakan untuk vektor-vektor yang sama. P ditambah 3/2 P ditambah P dikurangi setengah P. Hasilnya itu sama dengan 3P. Q. Setengah Q tambah setengah Q itu 1 Q tambah Q ditambah Q sama dengan 3Q. Jadi AB tambah AC tambah AD tambah AE tambah AF sama dengan 3P tambah 3Q. Jadi terbukti. Ya. Jadi seperti itulah kalau kita mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan segi N beraturan. Jadi kalau diberitahu salah satu vektor, kalian bisa lihat dari vektor ini untuk arah yang arahnya dan panjangnya sama, itu berarti vektornya sama. Jadi contohnya AB itu sama dengan ED. BC itu sama dengan FE. Ini AD sama BC mungkin panjangnya tidak sama, tetapi arahnya sama. Jadi BC itu sama dengan setengahnya dari AD. Oke. Saya harap anak-anak kalian semua mengerti dengan penjelasan yang singkat ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengerjakan soal-soal lain yang sejenis. Oke. Sampai ketemu lagi nanti.